dengan band yang sama. Tapi Fanny yang udah mulai masuk ke bandnya setelah game kedua tadi barusan. Harit Chip masih sama, ataukah Granger lagi yang akan di-ban sama King? Ya kalau mereka memang punya masalah dengan Granger, better ban Granger ya, karena kita belum melihat Granger terlepas sama sekali. Oh, Sanjo, nih Kakashi ya, nggak dikasih ya, nggak dikasih lepas. ya. Kalia lagi. Ada Kalia, ada pick ke Granger juga. Joy, nah ini udah mulai beda lagi nih. Kalia nih. Kalau Joy sekarang, ini aku worth it. Kenapa? Karena lawannya dia udah tukar Hayabusa duluan kan. Yap. Jadi kalau misalnya saat ini kalian terbuka dan diambil oleh King, ini bahaya juga. Tapi masih diambil. Langsung diamankan. Dan jangan lupa ini bakal bisa di-flex juga Kalia Chow. Ya. Sudah dipakai oleh King. Iya, Kalia buat Gops ya. Buat Gops, Yap. bener. Granger kah? Karena dari tadi kita ngeliat ini lumayan di-concern sama Geek Fam loh. Sekalinya lepas masih iya nggak dipakai. Betul. Saya studionya dulu ya di studio ya. Karena takutnya ya kalau memang terlepas pasti langsung pakai juga. Oh, Granger. Masih bahaya banget. Tapi apa? adanya keberanian pada Granger. Ini Louis juga nggak Mungkin jadi apa, Kak? klik orbit ya? Ya tapi Granger ini bakal jadi masalah gak sih? Kayak susah Lalu, untuk susin Ya. Ratu B. Suyo juga lumayan Ratu B. Makanya aku masalah. Aku setuju banget ini jadi masalah. Tapi sekarang pemilihan arah Gotland harus sudah mulai dimainkan oleh Bransi. Ya. Kalau dia lepaskan arah Gotland tersebut, itu akan membahayakan dia. Dua band terakhir bisa untuk targeting. Karena Aura sudah tidak harus ditarget lagi. Tapi ini Godline yang tersisa tuh yang bisa manfaatkan Moskov lagi. Moskov kalau ini atau Cloud kalau mau. Cloud bisa kan buat Melbourne. Tapi kena cucuk Frederick. Itu dia. Cancel ya. Dan Freddy di sini enak banget buat menangin objektif turtle dari piercing strike-nya dia Retribution yang akan bisa pump damage bahkan ya untuk Soul Saver dan juga Retribution Moskov. Ini lagi push MMR ya. Iya, tapi Freddy bakal kabur sekarang. Harusnya iya, secara range juga soalnya nggak terlalu jauh kan. Ya. Dan apalagi Gift bisa menjadi pilihan kembali untuk Big Fan. Mungkin bisa masuk ke radar band dari EVOS dulu. If-nya ya. Iya, atau bahkan mau ke Faction juga. Dari tambahan lagi juga oke. Bahkan kalau bisa Arsya, ini paling enak itu ke tangan dari King. Itu dia. Kalau dia dari King, malam kelimpungan. Makanya ini mungkin band Ya, ke nggak bisa. 4-5-nya bisa Givarsa. Marsha ya. Paksa. Coba dong. Kah untuk sekarang EXP yang mereka miliki. Nova juga ya. Dia juga oke dengan band Nova-nya karena mereka udah punya Franklin. Mereka tinggal butuh supply damage lagi datang dari Franklin itu sendiri. Dan ada kombinasi antara Kalia yang bisa dipakai juga dan kita jangan terpaku dengan Kalianya di sini dulu sebenarnya. Karena Kalianya akan bisa di posisi EXP. Berarti ya masih ada kombinasi kalau mereka mau memainkan Valentina yang belum di-ban, Chow juga yang belum di-ban. Iya. Mau coba lagi kan? Tapi I love dulu. Gue sih lebih ke arah Valentina nggak sih? Ya Valentina, banyak banget sebenarnya opsi mid. Banyak. Farsa masih available juga. Atau ya kalau misalkan Ive mau sekalian aja panjang nggak panjang, Paraboy. Wow. Paraboy. Wow. Apalagi begini ya, pakai Iya. Fredrin ya. Ya itu akan sangat tanky sekali. Tapi Marsha sih kamu suka kalau Marsha. Farsa buat kick kan. Iya, buat King. Dan EVOS ya mereka bisa ambil ke EXP lagi yang bisa ngeganggu ke arah backlinernya kan kayak Gatot Kaca. Gua dan Florin. Mereka ternyata masih ada asumsi. Kalau misalnya posisi dari sosok seorang Kalia ini akan bisa berpindah ke tangan Gops ya. Yep, yep. Tapi kalau ngebandnya Florin, apa nggak lebih serem Matilda ya? Oke. Matilda bener ya. Yang bisa bantu escape bukan cuma sekedar heal. Yep. Atau Matildanya justru bisa diambil sama EVOS Om. Bisa juga. Iya kan? Iya. Digocek lagi. Tapi ya kita juga masih belum mengetahui secara pasti ya untuk Kalianya ini berada di mana. Iya. Bisa aja ke Rome. Satu badan lagi kan Glue misalnya. Tidak bisa memegang Fredrin. Glue Cici. Dua hero tersebut bisa pegang Fredrin ya. Yes. Dan Kobeus Kobeus ya, untuk Natko. Wah, Ini Cici dulu nggak sih Cici? tapi kalau Cici, Nangis sih ketemu Granger ya. Glue.
Glue ya? Glue. Ada dulu kan? Glue terus giginya buat gig. Gua sih lebih ke arah edit. Edit lagi? Edit buat EVOS. EVOS. Oke, Narco sempat sih ada editnya. Oh, Matilda yang Matilda. diambil itu dia. That's it all. Matilda yang justru ternyata memang masuk ke dalam opsi ya, Suyo Matilda. Oke. Oke, kalau gini mungkin kaliannya best bisa di rom aja ya buat Dipaksakan ya? Iya. ngasih support heal-nya juga. Yep. EXP lagi yang atau kalau misalkan dari kaliannya tetap EXP yang biasanya match up sama Matilda kan ada Alif. Kali. Iya, biasanya match up di rom ya. Main Sarah ini jauh Valentina. Kalau sekarang dia main Valentina agak kurang worth it. Pertama ada Zuxin, ada Moskov, Ya. ya kan? Kayaknya nggak cukup worth it untuk berada di garis depan gitu, sakit. Harus kalian aja, kali ini EXP. Oke. Romnya tetap di arah Alea. Oke, masih banyak opsinya ya. Bahkan Gatot Kaca pun masih available buat Betul. main area defense. Edit lagi Editnya ya. justru udah berhasil ya. Ini aku suka sih karena Fredrin akan punya dua jaminan berarti sekarang dari mid dan juga goldnya karena mereka Damager sudah ya mereka sudah punya badan kan, mereka sudah punya Fredrin jadi mereka juga secara romery nggak bukan yang badan asli gitu loh atau yang nggak terlalu tanky juga. Oke, oke. Aku kira tadi bakal di take over loh sama tim EVOS karena editnya itu sangat berpengaruh banget untuk saat ini. Ya. Second striker lah bisa kita bilang ketika Moskov ini tidak berjalan dengan santai. Ketiga loh, third striker Itu ya, kalau editnya. Late game banget, full defense item, sakit Primal Run-nya dia. Yes. keras banget. Yes. Oke, tapi untuk EXP ini paling aman lah. Mau Gatot atau Glue? Gatot Gatot, sih kayaknya paling aman ya, dia bisa Ya Gatot. dia bisa Darkwing juga untuk Backline. backline-nya tentunya dengan Avatar of Guardian. Ya, Gatot Kaca yang telah diamankan karena memang butuh badan tambahan lagi sih untuk EVOS. Tapi match point untuk kedua belah tim. Siapakah yang akan menutup minggu ke-6 dengan kemenangan? Geekfam kah atau EVOS? Wow, ini secara draft kalau kita lihat memang sangat berimbang satu sama lain. Tapi dengan membawakan Fredrin ini seharusnya objektif akan jauh lebih dikontes oleh Geekfam. Oke. Aul dari draft terakhir, Aul memilih ke arah mana draftnya? Aku suka Geekfam. Geekfam, mau apa? Geekfam. Geekfam. Oke, kalau begitu, one last game. Apakah Geekfam akan mendapatkan poin? Reverse atau sebaliknya? EVOS akan menaiki ke turun ke dalam klasemen zona merah. Soe pada mana tepuk tangannya? Let's go. Kita menuju ke dalam playoff. Let's go! Dan aku mengintip ada 3 Purify Wah. yang dibawakan oleh EVOS. Sebenarnya ya, mengingat game kedua barusan di mana Geekfam dapat kemenangan, Baloynya juga sebenarnya nggak main loh. Kayak susah untuk dikasih celah lah. Iya. Dari game 1 ya. Boleh nggak main dari game 1 ya. Iya, dan ini 3 Purify bakal susah juga targeting buat Baloyskinya om. Lagi-lagi ya buat Balowski yang lumayan tertutup juga. Tapi lumayan sih ya, maksudnya dari Balowski dia punya Tsunami Slam. Pastinya akan bisa membuang satu dari Purify-nya. Cuman yang jadi kendala untuk tim besar karena mereka kebawain banyak Purify. Kalau sampai kena satuin tuh, mereka hanya bisa jalan gitu loh. Memang ada extra movement speed tapi nggak terlalu lama. Kalau bisa sebelum kecubit dong. Jangan sampai kecubit. Asalnya kena cubit dulu biasanya. Iya. Ya, ini lihat settlement emblemnya juga yang sudah kita intip. Ya, makanya dari Gold Energy bukan main ke sekarang ya. Tapi lihat di depan sana agak terlalu kasar ya. Permainan tadi seperti permainan antara Kim di bagian lama di babysit sampai dapetin kesempatan bisa zone out. Tapi Narko? Untungnya dengan ada Gatot Kaca dia masih kuat terus. Gak punya pers juga di depan sana. Yap, capitalize ya yang ke trigger sejauh ini yang masih sibuk untuk farming di lane-nya masing-masing, tapi pressure dan juga bala bantuan yang tadi bergerak ke lane-nya dari Zan dan juga dari Kenziski agak sedikit struggle. Ya, jelas ya karena dia terkecil jadi counter gak bisa terlalu maju juga dan ampun. Oke, mereka coba untuk melakukan sedikit kontes menuju ke arah turtle yang pertama dan sekarang kalau kondisi Albert dengan adanya kondisi saat ini dia nggak terlalu worry untuk dapat full buff dan Balowski belum memiliki Tsunami Slam. Terlihat lebih dulu untuk memulai mencari turtle di sweeping oleh Savelo mencari di mana Natsuko berada tapi nampaknya perpasukan dari tim EVOS kehilangan turtle mereka. Nah, tapi satu buah kesuksesan yang bisa dimakan dengan adanya tag jungle adalah
didapatkan juga kan. Ya, sebenarnya untuk tingkat kesuksesan dari Nadal kita harus melihat dari turtle yang pertama. Ya. Kalau gagal, biasanya belum juga dengan lawannya dan kami yang tadi. Ketika sukses untuk didapatkan buat turtle-nya itu thanks to balance juga karena ada efek kill ya yang diberikan dari kalian. Ini mulai ditabrak lagi purple-nya. Oke, bakal coba dipasang Tsunami Slam. Kenapa kan sedikit terlambat untuk menggunakan Purify dari KYY? First blood dengan ada seorang Aboy. Tsunami Slam sedikit terlambat gak sih Purify? Iya agak terdelay tadi ya. Bukan sedikit lagi ya, sudah mendarat dulu tadi tuh. Tapi ini sama kayak Kairi tadi ya, Assassin. Oke, tapi tampaknya Franz tersiksa sekali di depan sana. Udah ada Mikit yang standby on posisi dan Franz. Ina Franz harus tumbang di depan sana. Terejam-ejam. Mau coba untuk ditukar dengan adanya Aboy di depan sana, tapi apa terkeluar dari Vernating. Keluar source skill yang terlalu banyak tanpa ada pertukaran sama sekali. Ini merugikan ketika mereka dipotong, nggak bisa balik ke laning. Itu sebenarnya lu gemes banget sih, itu stacknya udah mau penuh. Habis ya. Habis kepotong dan Gobs jalan ke tengah dan sejauh ini mereka cukup pegang kendali objektif. Melihat bagaimana permainan dari Maker juga menuju langsung bagian top membantu Golden agar bisa dipepet dan berasa terlalu kaya. Iya, ini udah under level 2 bahkan tadi keadaannya seperti pegang Smoda. Dua ini mahal banget untuk di Argo Planet. Dua tuh ability-nya beda, terus ditambah lagi dengan item. Lihat, Franz belum jadi apa-apa. Sedangkan dari Kenziski udah punya apa? Strike. Mau OTW ke Skypearson seharusnya ya, apalagi 2 item loh. Wah gila, mereka nggak ngasih jalan KYY untuk bertahan sama sekali. Coba permasukan dari tim EVOS. Mereka di early game sudah terseok-seok berbeda dengan dari game 1 dan juga game yang kedua. Wah ini topnya benar-benar dipotong terus-terusan ya. Saya kasih main lo sama sekali. Franz ke belakang nggak bisa dekat sama sekali nih. Semuanya dan bahkan untuk dapetin XP dari minion. Jauh dia posisinya. Iya. Dapetin turret, dapetin turtle kah? Oke, nggak mungkin bisa sih mereka untuk kontes kalah turtle. Kita lihat di depan sana akan coba untuk memasang juga surprise di satu momen kill didapatkan. Dan langsung ada spear of distraction juga seorang Boy. Terperangkap dan akhirnya berat. Kembali memberikan informasi yang cukup mahal dengan adanya Cops yang bisa dimakan oleh para pasukan dari Amy Falls. Itu dia, membalikan kembali keadaan yang udah hampir hopeless untuk Transjara Toplin. Tampaknya masih ada harapan untuk para pasukan dari tim EVOS. Itu dia ya, teamfight adalah yang bisa dilakukan juga oleh EVOS. Akhirnya targeting ke arah Aboy akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat mahal. Dan akhirnya udah mulai mengejar juga nih ketertinggalan yang dialami oleh EVOS, tapi ditabrak lagi. Purify save the day untuk Swaylo. Ya, hampir ya tadi. Kenapa assault langsung perintahnya aktif juga. Dan Kensinski. Oke, Malayski bakal coba untuk menangkap karena serang KYY. Tapi body block yang udah disiapkan Natsuko walaupun tidak kena. Ini menimbulkan satu impact yang cukup mahal dari top lane. Ya, cuman masalahnya untuk juga sekarang ya mereka harus kehilangan bagian topnya. Sebuah event yang sangat manis tadi dari EVOS di mana mereka dapetin pertobaknya yang berarti agak menahan level dari Make It juga. Antivirus untuk Make It. Second item selesai Skypers dan ini udah bisa join the fight sih. Berbanding terbalik dengan Moskov yang butuh 3 item. Dia Panjang. tuh di bagian topnya tadi. Masih panjang hari bos kalau untuk Moskow. Belum waktunya ya. Belum. Belum waktunya ya. Tapi untuk teamfight yang bisa dibawakan sama EVOS juga hating powernya ini loh pada di Matilda yang akhirnya juga bisa dimenangkan barusan. Yang penting nggak terlambat buat juga tadi. Karena ya kita tahu pergerakan dari ini kadang-kadang mendadak. Mikit melihat posisinya. Mereka harusnya udah mulai sadar kalau teamfight ini nggak cukup adil untuk di arah bottom lane kalau mereka paksakan. Karena nggak ada suksi di depan mata. Berpasukan dari tim EVOS mereka akan memasang dengan mereka bisa mendapatkan gol. Ternyata damage sangat cukup banyak. Satu lawan penerapan kiat. Berhasil menerima damage dan Mikit masih tolak di depan sana. Mengabsorb semua damage yang diberikan oleh EVOS. Menerima dengan lapang dada dan tidak tumbang sama sekali. Mikit masih itu strong. Iya, dan Kenziski walaupun dia punya posisi yang bagus juga tadi yang kabur dan menghindari apa yang dilakukan sama EVOS, di saat dia mencoba untuk mencicil lagi-lagi, tapi Granger lumayan lemah dengan adanya kinetic power. However, Rise of the Oasis dan Guiding Wind ini benar-benar membuat kalkulasinya buyar, Om. Benar, yang lupakan juga extra shield ya yang diberikan dari Guiding Wind yang itu membuat dia lumayan sulit tadi untuk bisa mengaktifkan Skypers. Yang udah perfect turtle kah? Itu berpasukan dari tim Geek Bomb. Dengan kondisi saat ini lihat terus ke teman depan. Masuk! Ada retribution total berdalian KYY udah stand by dengan KDB-nya. Dan di serepat sana berpasukan dari tim EVOS. Bakal masa tim Fabrika Sorpaleski. Sekarang teman-teman Natko masih bisa dilindungi
dengan tubuhnya yang sangat berat tapi berat. Dengan informasi dari bottom lane, dia berhasil memaksimalkan waktu yang dia punya. Nah, dan ini juga adalah the power of level yang unggul dari Albert. Beda, dua level ini akan menjadi sangat pengaruh untuk power retribution. Yes, kalau power retribution yes pasti pengaruh, tapi untuk team fight nggak terlalu terpengaruh ya. Karena kan yang dicari dari Frederick ini adalah efek-efek fisiknya dia yang sebenarnya cukup untuk bisa menahan. Jadi badan buat yang lainnya, jadi cuman ya untuk perebutan objektif yang menjadi masalah pastinya. Karena mereka harus bisa memenangkan team fight-nya terlebih dahulu. Dan akhirnya gagal perfect turtle ya. Dan berbalik sekarang EVOS justru yang memberikan tekanan terhadap pemain-pemain dari Geek Fam. Goldnya juga swing loh. Iya. Goldnya langsung 1.800. Dan satu kondisi turtle aja dia langsung dapetin 2.000 gold difference. Gimana kalau setelah ini mereka berhasil mendapatkan ke arah Lord? Ya, ini lebih ke Aboy yang harus bisa cepat sih menyelesaikan itemnya. Karena kita melihat target dari EVOS juga ini menuju ke Aboy karena mereka sadar Sanguin Blow dan Tiger kan bisa mendeal begitu banyaknya damage. Pilih Glowing One juga untuk memberikan potongan terhadap shield, heal. Oh, Baloski agak cukup agresif, tapi dan jangan lupa kan Baloski ini terlalu banyak purify loh. Iya. Dia nggak bisa sembarangan seperti itu. Makanya susah kan dari tadi bener-bener disable banget. Dan sekarang kalau gue lihat ya, dari Brats ini nggak usah team fight tuh berdekatan. Dia cukup aja ngeliat Fredry di depan sana, pukulin Fredry-nya aja udah cukup. Tapi gimana cara mainin piercing strike ke belakangnya itu loh? Ya, atau jalan lain untuk EVOS ya jelas split karena Frederick bukan typically bisa split. Dan saat ini kita tidak memiliki vision terhadap tim ini siapa yang harus di split. Gops butuh juga di team fight. Ya. Tapi show di arah bottom lane dan show di arah Lord yang pertama kali ini menandakan pasukan dan tim Diva mereka harus sudah mulai standby on position. Ya, dan itu bala bantuan yang hadir ke arah bawah ya untuk mendorong adanya alter turret ternyata berhasil pula untuk bisa didapatkan atas adanya kombinasi Kenki dan juga Gob. Sementara EVOS yang minim informasi juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk langsung set up ke area dari Lordnya. Ya, seperti perbedaan level retribution ini masalah banget karena Albert juga Beda 3 level ya. 3 level different. Jangan lupa. Make it. Ada soul server juga, jangan lupakan itu juga. Jadi cukup mempengaruhi, tapi lihat langsung di depan sana Tsunami Slam yang gagal mendapatkan soul dari seorang Swelo. Informasi telah cukup mahal. Tidak dapat terlepas sekarang tim EVOS, apakah mereka akan memaksa Tifa dapat kemudian. Nanti gak ada didapatkan sama sekali, dan bahkan dari seorang Malphite yang on point memberikan vision yang cukup jelas di depan sana. Terutama ada Press 4 telah dikeluarkan, perpasukan dari tim EVOS. Mereka harus mundur mendadak dan lihat mereka terlalu terpancing dengan tim fight yang dibikin oleh seorang Geek Fam Hop. Salah satunya, kenapa? Kenapa nggak mereka lepaskan loh? Dan SOD-nya tadi nggak kena ya, yang nggak ngebuat dari monster yang berani ini bisa join the fight. Aku bersyukur nggak kena. Kalau kena bisa jadi korban Itu bisa berikutnya ya. jadi korban berikutnya. Tapi perlu buff di secure tadi ya, diambil bahkan untuk Aboy. Meskipun Lord dipegang oleh EVOS, tapi di sini untuk goldnya dikejar ternyata. Geeknya sanggup untuk back on the track. Mereka bakal nahan di barisan depan dan power dari Make It ini sudah sangat cukup sekarang level 12. Sangat-sangat maksimal sebenarnya sudah sekarang. Oke, tapi kali ini kita melihat perpasukan dari tim EVOS akan coba memasak di mana pergerakan dari seorang Granger yang masih belum terpikir dengan kelas untuk EVOS. Gimana cara makan Granger tersebut? Oke. Masih kembali netral ya dengan hadirnya Lord yang bisa ditahan perlahan juga oleh Geek Fam. Tapi ya balik lagi untuk Geek Fam mereka punya asuransi yang cukup menjamin om dari Cecilian dan juga Grangernya. Itu dia. Kayak dua hero memang di awal Aboynya bisa turn off, tapi satu pastinya nih, Kenshitsky belum ada jawaban sama sekali. Oke. Kayak dia safe di bagian belakang banget, dia bisa memaksimalin juga nanti untuk bisa ngedeliver damage ya si Albert bakal diberi dengan Kenshitsky sekarang. Dan kalau EVOS mereka bakal ngacak untuk main front to back, ini bahaya banget tuh buat EVOS-nya. Karena masih ada Naked dan Aboy Kenshi di belakang ini yang jadi sumber masalahnya. Ya soalnya Sanguin Claw tuh BT-in banget sih. Ya, Albert Deode loh. Ini bakal lebih sakit dan nge-burst banget ke belakang. Oke. Dan bisa jadi target utamanya adalah Aboy. Bisa jadi. Ya tapi main front to back harus lewatin tembok-temboknya dulu nih ya. Atau ya bisa di-distract aja dengan adanya split push power yang dimiliki sama Moskov Hebron. ya terus lebih better sih buat EVOS ya. Ya. Karena mereka dari Geek bisa kontes juga buat split, harus ada 2-3 yang dikirimkan kan untuk Geek. Dan jangan lupakan awareness dari map push dari Geek Fam ini harus benar-benar dicek. Kenapa? Jangan sampai terjadi seperti Make It sebelumnya. Yang berhasil menumbangkan lawannya ketika dia bermain dalam rumput. Itu yang harus diperhatikan. Albert bisa saja langsung menyelesaikan sosok dari seorang Aboy dengan cepat. Karena kondisinya Aboy, dari segi item dia nggak punya Winter.
Belum. Belum ya, masih menuju ke damage dulu ya untuk Aboynya juga. Sementara kali ini untuk adanya persembunyian yang dilakukan sama EVOS, ini ngebuat dari Kick juga masih minim banget siapa yang didelegasikan untuk buka vision. Wah, benar sih kalau buat mungkin untuk delegasinya ya Makeits. Cuman Makeits ini pegang Retribution. Jadi nggak bisa sembarang juga untuk bisa maju. Ya dan nggak ada mati udah buat dia ya. Bener. Sedangkan untuk Baloski sendiri yang tugasnya dia main pick off kan. Sedangkan pick off-nya mau kemana dong? Oh itu Oke, kosong. Baloski di depan sana, Purify telah dikeluarkan. Membuat termasukkan tim EVOS kali ini harus benar-benar memikirkan satu momentum yang sudah dilakukan oleh Baloski. Karena apa? Baloski sudah mendapatkan waiting time. Jadi bisa kalkulasinya, bisa palsu. Oke, bakal di-commit Lordnya ternyata. Oke, bakal coba dikomit oleh para pasukan dari tim EVOS dan bakal berhasil dapat counter Abar. Setelah T-Fight terjadi, apakah mereka akan memaksakan keadaan untuk T-Fight mundur adalah sebuah jawaban yang paling tepat. Dan nampaknya para pasukan dari tim EVOS mereka akhirnya sadar walaupun ragu ya. Mau mundur aja mereka ragu tadi. Ya, dan Gifam juga nggak bisa mengejar sejauh itu ya, karena EVOS yang mereka langsung balik kanan bubar jalan tapi nggak berhenti. Nami Slam dalam meneruskan dia akan coba untuk men-zoning tapi Swallow pergerakannya sangat baik. Dia melakukan flanking dari sisi samping membuat para pasukan dari tim EVOS. Nampaknya kali ini membuat mereka harus memaksa tim fight supaya di arah bottom lane minion bebas mendapatkan satu bebas turret. Tidak bisa terlalu kena terus. Jelas terlalu sakit damage-nya. Vegeta tertahan dan berhasil. No way. No way! Para pasukan dari tim EVOS mereka kehilangan inti dari permainan mereka. Iya, coba untuk ngejar dengan Abyss Wall tadi memang di HP dari Genziski yang sangat-sangat low. Tapi dia juga punya rondo untuk bisa menghindari hal tersebut sampai akhirnya. Tapi 274 stack juga yang sudah mulai ditabung oleh Aboy sudah bisa memberikan efek pukul mundur tapi Swallow. Oke, Swallow. Coba dipasang dan Crimson Backhand. Berhasil membuat sosok seorang Makeits kali ini sedikit linglung. Iya, Tapi tetap tidak bisa melakukan turret. Yang sayangnya yang dari lotnya juga yang sia-sia akhirnya. Dan mungkin target terbaik dari Baloski sekarang adalah langsung menuju ke Albert yang tidak pegang Purify. Dan itu terjadi tadi, Albert yang bisa di-pick up dengan Tsunami Slam. Dan yang lainnya juga ternyata berusaha untuk melakukan team fight. Dan Aboy. Ini udah dipercayakan ya, Leo front buff ambil aja. Orange buff untuk Genziski. Gak apa-apa, Makeits sudah jadi badan ya sekarang ya. Iya, Makeits sudah tinggal digebukin aja. Aku ikhlas. Gak apa-apa. Aku yang ada di depan ya. Tapi itu tadi Sanguin Cloud dan impact yang cukup mengikis HP dari Albert. Ini meskipun kita melihat ada dua wave misalnya datang ke tempatnya Gigi juga, ini cukup menguntungkan Gigi karena mereka bisa dapetin stacknya. Kumpul-kumpulin lagi dan masih ada santai bro. Santai bro. Nah, dari sini item ya, aku lihat Albert full damage sih. Yap. Full. Mau ke Endless. Ya dari terlihatnya sih endless ya. Apakah dia nggak mau karena Winter Month? Dia lebih wise untuk di menit-menit 15 ke atas. Dan terlihat para pasukan dari tim EVOS yang memiliki Purify banyak, Albert akhirnya memilih untuk mengumpet juga ya. Nah dia target utama. Dan jangan lupa nih, Gigi tadi mereka mainnya lagi posisi agak. Dari item-itemnya, dari levelnya juga. Sekarang mereka sudah mulai mengejar. Stabil. Mulai imbang juga, dan ini berarti agak bahaya. Setelah main front to back, apakah memang jawaban juga? Balas dia bakal coba dihajar di depan sana membuat para pasukan dari tim EVOS. Ada Tsunami Slam. Tapi masih ada Purify. Tim fight yang gagal diberikan oleh para pasukan dari tim King. Ternyata ketika dia sadar Purify itu lebih lama dibandingkan dari bisa mendapatkan berkali-kali. Dan sekarang juga Dia nggak takut. Mereka sama-sama saling reset ya. Kemarin menunggu untuk next lord-nya nih. Kayak keputusan dari EVOS ini harus benar-benar matang. Apakah mereka mau mendapatkan lord atau dilepaskan saja dan memilih untuk team fight. Gua lihat sih ini Baloski bisa main time sampai dia punya Tsunami Slam. Team fight dan dia udah tahu targetnya kayaknya bisa dimakan dan banget di depan sana. Pasukan dari tim EVOS yang dipukul mundur loh dari tadi. Mereka nggak punya badan sama sekali dan itu dia Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan KYE yang tidak memiliki Purify. Itu dia target yang utama dan bakal pasukan dari tim EVOS. Mereka tidak bisa melakukan apa terapkan dia. Terlalu banyak dia bisa diberikan. Tapi Albert termakan, tertikam. Sonic Out bakal coba dilakukan dan Ras Tiara Topper mencoba untuk melakukan split push. Berhasil mendapatkan turret, the besting yang bisa melakukan. Tapi nampaknya Swallow tertampar oleh Petty Pack. Ini bencana. Oh, menancap Ras. Dan saja Ras.